Wonderful Thailand! Togean waktu itu kita lihat dari sosial media. Jadi kita awalnya ngelihat di bawah jeti ini ketemu di mana, lokasi ini di mana. Akhirnya cari tahu, akhirnya ternyata di Togean. Ia tak berteriak, tapi dalam tiap riaknya, Togean menyimpan lebih dari keindahan. Kepulauan Togean, sebuah permata tersembunyi di jantung Teluk Tomini, bagian dari segitiga terumbu karang dunia. Togean berada tepat di epicentrum keanekaragaman hayati dunia. Dari udara, ia tampak seperti titik kecil di peta, tapi titik ini menjadi magnet yang menarik ribuan wisatawan dari berbagai belahan dunia setiap tahunnya. Data Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tojo Una-Una mencatat lonjakan kunjungan wisatawan membawanya menjadi primadona pariwisata Sulawesi Tengah. Minual. Behind there is drop off, but here is minual. Okay, mask on. Yeah. Regulator on your mouth. 1, 2, 3. Yahoo! Ibarat kanvas kehidupan yang tak berujung, Togean menawarkan kejutan di setiap penyelaman. Dengan visibilitas jernih dan suhu air yang stabil, dunia bawah lautnya seolah menyambut dengan cerita yang berbeda. Lalu, apa sebenarnya yang dimiliki oleh Togean? Togean ini sebenarnya tergantung ya, kalau kita misalkan mau snorkeling, mungkin lebih fokus ke koral. Di sini lebih bermacam-macam karena ada soft coral dan hard coral. Ini masih bagus banget sih. Jadi koralnya banyak koral kipas, terus masih alami. Dan kanan kiri di dalam jetinya itu seperti garden gitu. We choose Malenge because some friends came here like a month ago and they said it was really, really nice. And yeah, it's amazing here. The view is amazing. The dive sites are really close by. So yeah, incredible, like really nice. I think for the dive, the thing that it's really close, like 10 minutes boat and we can dive. So that's really cool. And also because the color in the lagoon is amazing. The water is really clear. And yeah, mostly for this. Jadi mereka datang di sini minatnya hanya untuk lihat karang atau binatang-binatang endemik yang ada di Togean. Itu tidak ada di tempat lain. Ada tempat lain tapi beda. Ada sebagian yang memang lebih menarik daripada tempat-tempat lain. Seperti hiu, ada 3 macam hiu di sini. White tip reef shark, black tip reef shark, dengan grey reef shark. Kalau wisatawan yang datang kan banyaknya mancanegara. Nah, itu mereka sangat takjub ya. Mungkin mereka belum pernah lihat di negara mereka. Keunikan karena di sini luas, banyak spot. Dari Walea sampai di Una-Una itu kita kurang lebih punya 90 titik spot diving. Kita ada atol yang di bagian Batu Daka. Itu memang khusus untuk foto-foto. Itu banyak overhang di situ. Terus kalau ada wisatawan yang pengen datang mau lihat ikan, kita ajaknya ke Una-Una. Di situ mereka bisa lihat skuring barakuda. Terus kalau mereka mau lihat hiu, itu bisa ke Ref 5, Ref 4 yang di seputaran Malenge. Jadi sangat kompleks, sangat banyak, tergantung minat. Terus ada lagi wisatawan yang mau datang ke sini mau lihat binatang kecil, binatang makro. Nah itu ada di seputaran Kadidiri, ada namanya Hippocampus walliananus, itu endemik di Kepulauan Togean. Kekayaan Togean bukan hanya pada terumbu karangnya.
Di dasar Pulau Lebiti, terbaring pesawat B-24 Bomber American Squadron, bagian dari sejarah Perang Dunia II, dan salah satu dari 307 skuadron bom Amerika yang jatuh 3 Mei 1945. Bangkainya kini menjadi rumah baru bagi karang dan ikan, menjadi saksi abadi sekaligus menghadirkan pengalaman menyelam yang tak terlupakan. Di dunia kelautan, julukan The Heart of the Coral Triangle disematkan pada wilayah dengan tingkat keanekaragaman terumbu karang tertinggi, salah satunya Kepulauan Togean. Meskipun wilayahnya relatif kecil memiliki 66 pulau, Togean menyimpan hampir semua tipe utama terumbu karang dunia. Dari atol yang membentuk cincin, fringing reef yang memeluk daratan, patch reef yang berkilau di tengah laut, hingga berry reef yang memanjang jauh di samudra. Semua membentuk mozaik karang yang luar biasa. Karena keistimewaannya, kawasan ini ditetapkan sebagai Taman Nasional Kepulauan Togean tahun 2004 dan diakui oleh UNESCO sebagai cagar biosfer tahun 2019. Segitiga terumbu karang dunia ini kan memang pusatnya di Indonesia. Keanekaragaman terumbu karangnya itu tersebar ke beberapa tempat dan salah satunya itu di Togean. Kalau di kami itu ada sekitar 260-an jenis karang dan 500 lebih jenis ikan karang. Untuk karang yang endemik itu ada satu jenis karang yang hanya ditemukan di Togean. Itu Acropora togeanensis, tapi sekarang namanya sudah berubah jadi Isopora togeanensis. Dan itu yang menjadi dasar dan mandatori penunjukan Taman Nasional. Selain potensi di marine ya, dari spot-spot dive yang ada di Taman Nasional Kepulauan Togean itu sangat unik sehingga bisa dinikmati. Ekosistem kompleks ini menjadikan Togean bak laboratorium hidup tak bertuan, tempat jejak evolusi berlangsung. Salah satunya ialah hamparan karang hitam raksasa yang menjulang layaknya hutan purba, tersembunyi di dasar perairan Una-Una. Para ahli meyakini hamparan ini memiliki usia yang cukup tua, menjadikan Black Forest salah satu titik selam paling unik di Togean. Setiap spot menyelam pasti punya highlight masing-masing. Kita di sini ada namanya Black Forest. Orang dengar seperti kue. Tapi di situ ada karang yang memang dia tersusun rapi. Konon katanya mereka katakan itu seperti waktu kejadian Gunung Colo dulu. Nah, dia terbentuk di atas laut. Itu sangat unik. Karena secara geografis itu ekosistemnya agak berbeda. Karena di sana kan terpengaruh dari zat-zat vulkanik dari letusan Gunung Merapi. Sedangkan di tempat lain itu berbeda. Togean ibarat rumah bagi banyak kehidupan. Tak hanya di kedalaman, di atas hamparan terumbu karang ini hadirlah sang nomad laut suku Bajo, penjaga setia jantung segitiga terumbu karang. Bagi mereka, lautan bukanlah sekedar sumber mata pencaharian, melainkan rumah, ibu, dan seluruh alam semesta, bagian tak terpisahkan dari identitas mereka. Laut itu buat saya itu sangat identik ya. Sebab selain saya mengambil hasil yang ada di laut ini, saya juga menikmati pemandangan bawah laut yang sangat unik. Karena terumbu karang yang ada di sini ini belum tentunya juga ada di daerah lain. Jadi kalau kita mau berbicara tentang laut, karena memang rata-rata orang laut itu tinggalnya di pesisir pantai.
Jadi memang laut itu boleh dikatakan adalah rumahnya. Ya, itu laut ya kehidupan. Ya di situ tempat cuma cari makan. Namanya kita cari ikan juga, uangnya dari situ juga, dari laut. Semuanya kan lebih terasa uangnya dari laut daripada darat. Seperti kebun. Kalau laut mancingnya hari itu dapat hasil, harinya itu juga dapat uangnya. Tapi kalau darat bulan. Seperti kelapa apa segala kan dia musim. Kalau laut hari itu dapat, hari itu juga. Ya diberatkan juga seperti rumah dengan kalau biarpun rumah kalau tidak dijaga, jadi sama-sama dengan bohong. Jangan sampai ada yang merusak. Jadi saling mengingatkan. Jangan yang lain menjaga, yang lain tidak. Kalau kerusakan di sini boleh dikata itu tidak juga 50% tapi menghampiri, tapi sebagiannya dari manusia, sebagiannya dari hewan-hewan yang pemakan karang. Menyelam di kedalaman Togean, seakan menari dalam simfoni warna. Namun perlahan, surga ini membunyikan alarmnya. Pertanda adanya ancaman nyata di depan mata. Pertanyaannya pun berubah. Bukan lagi apa yang sebenarnya dimiliki Togean, tapi berapa lama lagi jantung ini berdetak jika kita tidak bertindak. Kalau mau kita lihat secara keseluruhan, informasi juga dari teman-teman lain itu rata-rata di 1-5 meter, itu bahkan sampai 7-8 meter ada sebagian yang rusak. Sangat sedih sebenarnya, karena itu kan pertama jadi tempat spot andalan kita untuk menyelam. Yang mereka itu menjadi jualan atau mata pencariannya untuk bawa tamu. Nah kalau seandainya itu rusak, yang menjadi pertanyaan mereka mau bawa kemana lagi? Ya kalau berdasarkan data yang kami ambil dari tahun 2019 sampai 2024 kemarin, rata-rata kesehatan terumbu karang itu berada di angka 78%. Ya kalau di kami memang masih banyak kegiatan illegal fishing. Makanya angka itu dianggap cukup baik. Jadi kerusakan ini bisa disebabkan oleh alam. Memang sekarang lagi fenomena alam, ada peningkatan suhu muka bumi sehingga terjadi bleaching untuk beberapa spot di area sini. Kemudian memang ada kerusakan yang disebabkan oleh aktivitas manusia yang tidak ramah, penggunaan bom, bius, sama ada aksi-aksi juga yang sebenarnya penggunaan alat tangkap yang tidak ramah. Kalau data kami, memang kerusakan yang paling besar itu disebabkan oleh manusia, aktivitas manusia yang ilegal. Aktivitas pemboman di daerah sini masih sering, bukan jarang, sering terjadi. Mereka juga bisa menggunakan alat-alat dari pertanian, itu yang mereka olah untuk bahan peledak dari bom ini sendiri. Karena secara alamiah sebenarnya karang bisa diberikan ruang atau waktu untuk memulihkan diri gitu ya, tapi karena aktivitas penggunaan bom yang sangat luar biasa sehingga banyak potensi-potensi karang kita yang rusak dan ya tentunya berdampak kepada potensi perikanan juga. Dari banyak pemboman pasti banyak rusak. Ikan-ikan juga kurang, baru anak cucu ke depan kalau ikan sudah kurang mau makan apa? Mencari sudah jauh, yang dekat sudah habis. Kalau rusak, pernah juga saya ketemu beberapa kali yang rusak karena ada kegiatan illegal fishing. Terus di sini juga pernah ada hama lipan laut atau corn of thorns starfish. Nah itu juga merusak karang yang di sini. Kemarin kami paling parah istilahnya itu blooming. Lipan laut ini di 2020-2021 sampai kami harus sama-sama bekerja sama dengan resort
untuk mengangkat itu. Ini sebenarnya banyak alasannya. Salah satunya itu terkait predasinya. Jadi predasi atau predator ikan laut sebenarnya sudah berkurang karena diambil oleh masyarakat. Karang untuk potensi perikanan itu menjadi sangat penting karena sebagai sebuah bagian dari rantai makanan, ketiadaan karang akan berdampak kepada rantai makanan yang lain. Di tengah ancaman yang nyata, Togean tidak menyerah. Sejumlah pihak bergerak memastikan jantung ini tetap terjaga. Berbagai perlindungan dan pengawasan rutin dilakukan, tak terkecuali melibatkan masyarakat lokal dan para pelaku wisata. Untuk kegiatan perlindungan yang kami lakukan secara rutin itu pelibatan masyarakat untuk ikut bersama-sama melakukan pengawasan. Kami juga berupaya melibatkan pelaku usaha wisata karena sebenarnya pelaku usaha wisata ini juga menjadi penikmat dari keberadaan potensi karang yang ada di Taman Nasional, sehingga kami kadang melibatkan untuk ikut termasuk di kegiatan-kegiatan transplant itu. Salah satu langkah nyata memastikan jantung Togean tetap berdetak dengan menyelamatkan karang endemiknya Acropora togeanensis. Yang hanya ada di sini namanya Acropora togeanensis. Hampir di beberapa tahun terakhir data terkait keberadaan Acropora togeanensis itu kami akui memang menurun gitu, sehingga kami memilih salah satu jenis Acropora togeanensis untuk dibudidayakan atau dikembangkan kembali sebagai karang yang unik untuk Taman Nasional Kepulauan Togean. Metodenya propagasi. Terus itu kita gunakan media tanamnya itu rangka besi yang berbentuk spider. Tujuannya sebenarnya ini karena kondisi kita yang arusnya dinamis, jadi kita butuh media tanam yang kokoh dan lebih aman lah di lokasi yang berarus. Penanaman ini sejak Taman Nasional terbentuk, kami sudah melakukan penanaman ke area-area yang tadi sudah rusak, 150 hektar. Ini memang masih kecil, tapi harapan kami ini akan dilakukan secara bertahap. Kalau kita tidak lindungi, itu bukan akan jadi jantung lagi, akan hancur. Transplantasi karang saya pikir cukup mendukung juga untuk kehidupan ikan, karang. Karena kalau karang sudah pada mati semua, ikan sudah tidak tahu mau kemana tinggal. Maknanya sebenarnya kami ingin bahwa dengan melibatkan masyarakat, mereka terlibat langsung dalam kegiatan transplantasi, sehingga mereka melihat bagaimana pentingnya untuk menyelamatkan ini. Dengan mereka sendiri yang melakukan transplantasi, harapan kami mereka juga akan ikut terlibat langsung dalam penjagaan apa yang sudah kita lakukan hari ini. Nah, saya juga sangat support itu. Kenapa? Dengan adanya itu mungkin barangkali masyarakat di sini sedikit paham apa sebenarnya maksud daripada penanaman terumbu karang ini. Mungkin lewat ini barangkali mereka itu sadar barangkali. Perlahan, harapan tak hanya tumbuh di dasar laut. Ia tumbuh dalam kesadaran, dalam kolaborasi, dan dalam setiap tangan yang ikut merawat. Togean ibarat jantung yang berdetak bagi segitiga terumbu karang dunia. Dan detaknya tak hanya ditentukan oleh alam, tapi oleh setiap langkah yang kita ambil. Apabila Taman Nasional Kepulauan Togean sudah musnah, habis, tentunya semua akan
tidak ada apa-apanya gitu. Dan tentunya partisipasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak itu menjadi sangat penting dan kawasan bisa tetap terjaga dan lestari. Harapan kami upaya untuk pelestarian ini semua pihak terlibat, bukan hanya Taman Nasional Kepulauan Tegian, karena ini kan sebenarnya aset ini bukan aset dari Taman Nasional, tapi ini aset dunia. Jadi harapan kami seluruh stakeholder bisa terlibat di dalam upaya pelestarian Kepulauan Togian. Melihat potensi yang ada di Taman Nasional Kepulauan Togian, saya rasa masih banyak hal yang harus diekspor, masih banyak hal yang masih perlu kita sama-sama cari tahu. Jadi mungkin kalau dikatakan jantung yang berdetak, ya saya sepakat. Laut ini adalah warisan dari nenek moyang kita yang sampai sekarang ini kita jaga bersama. Pokoknya kalau memang ini tidak terjaga dengan baik, maka daya tarik dari Togian itu akan hilang. Jadi harapan mari saling menjaga dan satu sama lain. Saling mengingatkan kepada pengunjung yang datang, yang dari mana, sama-sama lah menjaga. Jangan sampai dia rusak. Karena kalau karangnya rusak, orang tidak akan datang, ya kita mau kemana lagi. Jadi ya harapan saya itu dijaga. Dijaga, dilestarikan bagaimanapun caranya karena ini rumah kita. Saya yakin kalau kita semua sama-sama menjaga, Togian akan jadi lebih bagus. Wisatawan akan jadi lebih banyak yang datang, perekonomian jadi lebih meningkat, ya pendapatan masyarakat juga bisa jadi lebih meningkat. Selama kita masih sama-sama kuat, dia akan terus memompa. Jadi ketika dia memompa, jantungnya memompa, darah akan tersebar ke seluruh Indonesia, bahkan ke seluruh dunia, dengan orang di seluruh dunia datang ke jantung segitiga terumbu karang dunia yang ada di Kepulauan Togian. Oh, the corals are really nice. It's amazing. There is really big structure and it's really well conserved. So yeah, and I hope the reef will be conserved, and I hope it's not going to be bleached or anything with the climate changement. So I hope it's going to stay like this. I hope so. I would love to. I would love to bring my friends and family here and stay for a long time. Kisah Togian adalah kisah tentang kita, tentang tanggung jawab untuk memastikan jantung ini akan terus berdetak, bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk selamanya.